Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan yuris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait upaya hukum. Upaya hukum tentunya diajukan ketika ada putusan. Jadi, di sini hakim setelah menjatuhkan putusan, itu terkadang masyarakat pencari keadilan merasakan adanya kekeliruan dari putusan hakim tersebut. Dalam hal ini, hukum acara memperkenalkan prosedur untuk memperjuangkan keadilan yang disebut dengan upaya hukum. Jadi, upaya hukum disediakan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Upaya hukum adalah instrumen hukum atau juridical instrumentarium atau alat atau sarana hukum untuk memperbaiki kekeliruan pada putusan pengadilan sebelumnya. Sarana perlindungan hukum terhadap putusan pengadilan tata usaha negara berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Itu artinya jenis-jenis upaya hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yakni upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa ini sifatnya hanya menunda putusan pengadilan, sementara upaya hukum luar biasa sifatnya itu tidak menunda putusan pengadilan. Baik, kedua hukum tersebut memiliki perbedaan bahwa upaya hukum biasa dapat menghentikan eksekusi untuk sementara waktu sampai memiliki sebuah putusan yang kekuatannya itu sudah inkrah. Namun dikecualikan pada putusan yang dikabulkan tuntutan dan serta-mertanya secara keseluruhan. Sementara upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan tidak menghentikan eksekusi pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Makanya upaya hukum ini dilakukan untuk mencari dan menemukan adanya bukti baru untuk diajukan sebagai fakta yang diajukan dalam proses persidangan sebagai akibat dari kehilafan atau kekeliruan hakim yang tidak melihat fakta-fakta yang ada selama persidangan. Selanjutnya kita masuk ke upaya hukum biasa yang terbagi ke dalam 3 bagian. Ada upaya hukum biasa berupa perlawanan, ada banding, lalu ada kasasi. Nah, perlawanan. Perlawanan ini diajukan oleh penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan atas penolakan gugatan melalui prosedur dismisal. Contohnya, adapun substansi dari perlawanan tersebut pada esensinya ialah gugatan penggugat telah sempurna atau telah benar-benar sesuai dengan fakta yang termuat dalam gugatan dan tidak memenuhi pengecualian yang termuat dalam pasal 62 ayat 1 huruf A hingga huruf E Undang-Undang Pratun. Jadi, bentuk perlawanan tersebut tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pelawan untuk melakukan pengujian ulang terhadap objek sengketa. Mengingat dalam penetapan Ketua Peradilan Tata Usaha Negara bahwa perkara tersebut hanya diputus berdasarkan data-data awal atau prabukti dan hanya dilakukan oleh seorang hakim atau ketua PT UN saja. Sedangkan persidangan perlawanan itu dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim, di mana pemikiran dengan hasil putusan antara 3 orang dengan 1 orang tentunya bisa saja berbeda. Selain itu, dalam persidangan perlawanan, pertimbangannya bukan hanya berupa prabukti, tetapi juga bukti-bukti otentik, baik berupa akta tertulis maupun keterangan saksi di persidangan. Lalu ada upaya hukum yang kedua, yakni banding.
Upaya hukum banding diatur dalam pasal 122 hingga 130 Undang-Undang Peratun. Upaya hukum banding diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara agar putusan yang telah dikeluarkan oleh PT UN tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Tun. Jadi, Pengadilan Tinggi di sini memberikan pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang disampaikan para pihak yang bersengketa. Lalu upaya hukum yang ketiga ada namanya kasasi. Upaya hukum kasasi diatur dalam pasal 131 Undang-Undang PT-UN. Upaya hukum kasasi berupa permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama atau terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tun yang memutuskan perkara tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi, kalau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disebut dengan Judex Facti, maka Mahkamah Agung di sini disebut dengan Judex Iuris. Dikatakan Judex Iuris karena pemeriksaan tingkat kasasi itu tidak lagi memeriksa dan memberikan putusan pada fakta hukum, tetapi yang diperiksa dan diputus adalah apakah Judex Facti sudah dapat menerapkan hukumnya atau tidak. Maksud saya di sini sudah dapat atau sudah tepat menerapkan hukumnya. Jadi perbedaannya kalau banding disebut Judex Facti, kasasi di sini adalah Judex Iuris. Lalu upaya hukum selanjutnya ada upaya hukum luar biasa yang terdiri atas peninjauan kembali dan Daden Verset. Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam pasal 132 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan, baik tingkat pertama, banding, dan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna membatalkannya, karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dahulunya itu tidak dapat diketahui, maka keputusan hakim akan menjadi lain. Lalu ada Daden Verset, merupakan upaya yang dilakukan pihak ketiga untuk membela haknya, karena pihak ketiga di sini merasakan dirugikan. Namun upaya hukum Daden Verset hanya ada di tingkat pertama. Begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.